koloid. Ayo kita bersama-sama belajar tentang koloid. Agenda hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan contoh koloid, sifat-sifat koloid, fase-fase koloid, dan pembuatan koloid. Pendahuluan. Di samping ini adalah beberapa contoh dari koloid seperti susu dan keju. Sasaran sesi kita adalah memahami apa yang dijelaskan oleh narator mengenai koloid. Fasilitator memastikan sesi berjalan lancar dan semua orang berpartisipasi. Pengertian koloid. Apa sih yang dimaksud dengan koloid itu? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran zat yang didispersikan berkisar dari 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan zat disebut medium dispersi. Membandingkan campuran. Untuk memahami sistem, kita membandingkan 3 jenis campuran. 1. Larutan. Jika kita mencampurkan gula dengan air, ternyata gula larut dan diperoleh larutan gula. Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. 2. Suspensi. Jika kita mencampurkan pasir dengan air, ternyata pasir tidak larut, campuran ini disebut suspensi. 3. Koloid. Jika mencampurkan susu dengan air, ternyata susu larut, tetapi larutan itu tidak bening, melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran ini tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan. Dengan penyaringan, campuran ini disebut koloid. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Ayo kita mulai. Kalian siap? Apa yang ingin kita bahas? Jenis-jenis koloid. Apa yang ingin dicapai tentang pembahasan kali ini? Ini dia jenis-jenis koloid. Tabel di samping ini merupakan tabel tentang jenis-jenis koloid. Berikut ini adalah pembahasannya. 1. Aerosol. Partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Zat terdispersi berupa zat padat disebut aerosol, asap, dan debu. Zat terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair, kabur, dan awan. Contoh obat nyamuk, parfum, cat semprot. 2. Sol. Partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contoh tinta tulis, cat, sol deterjen, dan air sungai. Ketiga, emulsi. Zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi adalah zat cair yang bercampur tidak saling melarutkan. Contoh emulsi minyak dalam air, santan, lateks. 4. Bui. Gas yang terdispersi dalam zat cair disebut bui. Contoh bui sabun dan krim kocok. 5. Gel. Koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel. Contoh agar-agar, selai, gelatin, dan gel sabun. Sifat-sifat koloid. Apa yang selanjutnya kita pelajari? Kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat koloid. Perhatikan gambar di bawah ini. A. Efek tidal. Oleh larutan, berkas cahaya diteruskan sehingga jejak tidak terlihat. Sedangkan oleh partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas cahaya dihampurkan sehingga jejaknya terlihat. Contoh sorot lampu proyektor, sorot lampu kendaraan pada malam yang berkabut, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. B. Gerak Brown. Gerak Brown adalah suatu gerak zigzag partikel koloid yang dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. C. Muatan koloid. 1. Elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode elektrode positif. Koloid yang bermuatan positif bergerak ke anode elektrode negatif. Contoh mengidentifikasi DNA. 2. Adsorpsi. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. Contoh pemutihan gula tebu, norit atau tablet karbon aktif, dan penjernihan air.
Dekoagulasi. Penggumpalan sistem koloid disebut koagulasi. Antar partikel koloid terdapat gaya tolak-menolak listrik karena bermuatan sejenis. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik-menariknya dengan partikel koloid, sehingga semakin cepat terjadi koagulasi. Contoh pembentukan delta di muara sungai, karet dalam letaks, asap atau debu pabrik, dan lumpur kolonial. Berikut di bawah ini gambar proses koagulasi. Koloid pelindung. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambah koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh pembuatan es krim, cat dan tinta, dan zat pengemulsi. Dialisis. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Contoh mesin dialisator untuk cuci darah. Tabel ini merupakan tabel sifat-sifat perbedaan koloid. Pembuatan koloid. A. Cara kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pembuatan sol belerang dioksida SO2. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya pembuatan sol Februari OH3 dari hidrolisis FeCl3. Pembuatan koloid yang ketiga, dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi atau pergantian rangkap, contohnya pembuatan sol AS2S3. Pembuatan koloid yang keempat, pergantian pelarut. Apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Pembuatan koloid berdasarkan arah dispersi. Yang pertama, cara mekanik. Butir-butir kasar digerus dengan lumpang atau penggiling. Koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian diaduk dengan medium dispersi. Cara yang kedua yaitu peptisasi. Pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemetisasi pemecah. Zat pemetisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. 3. Busur Bredig digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam tersebut dijadikan koloid digunakan sebagai elektrod yang dicelupkan ke dalam medium dispres, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Percobaan efek Tidal. Bahan-bahannya Aquades, susu, gula, pasir, batang pengaduk, sendok, laser. Larutan gula uji efek Tidal. Bahan-bahan Aquades, gula, batang pengaduk, sendok, laser. Pada gelas pertama, hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan.
Cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kedua, tampak hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase, atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah akibat proses pemanasan dan pendinginan. Cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Pada gelas ketiga terlihat nyata, terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Dari hasil percobaan pasir dan air, cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Ada 4 contoh koloid. Yang pertama, agar-agar atau jelly. Yang kedua, busa sabun. Yang ketiga, parfum. Yang keempat, kosmetik.